Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kepada guru pengawas Bu Linda yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru kelas 5 SD Sekubus Slamet Riyadi dan guru kelas 5 sekolah penggerak di Kecamatan Kedaung yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih bisa berkumpul di SD Mulungan 1 memenuhi apa yang menjadi undangan dari Ketua Gugus Slamet Riyadi. Sebelumnya mohon maaf untuk acara hari ini, mohon maaf Bu Linda, untuk di Slamet Riyadi itu sebenarnya sudah dibentuk koordinator per kelas masing-masing di Gugus Slamet Riyadi. Ada koordinator guru kelas 1, guru kelas 2 dan sebagainya, sampai ada koordinator guru kelas 5. Tetapi realita di saat ini yang berjalan untuk Gugus Slamet Riyadi itu mungkin kakaknya bersama-sama. Jadi biasa itu kalau ada kegiatan masa sampai kelas 6 bersama-sama. Sehingga sampai saat ini jujur saja belum ada kegiatan mungkin kelas 1 sendiri, 2 sendiri. Baru hari ini diadakan pertemuan guru kelas 5, khusus kelas 5 Gugus Slamet Riyadi ditambah guru Surabaya. Mungkin awal dari ini nanti selanjutnya mungkin diadakan pertemuan yang rutin atau bagaimana untuk selanjutnya. Mungkin dari saya itu saja. Kebetulan saya di Gugus Slamet Riyadi ini untuk kelas 5 koordinatornya saya, sehingga kegiatannya memang untuk kelas 5 belum dilatih di Gugus Slamet Riyadi, tetapi untuk satu gugus itu memang biasanya pertemuannya itu kelas 1 sampai kelas 6 semuanya. Mungkin dari saya itu saja. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Bu Linda selaku pengawas di SD Kecamatan Kedaung. Terima kasih banyak Pak Gino. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, langsung saja mohon maaf mengganggu waktu Bapak Ibu hari ini. Mungkin Bapak Ibu hari ini di kelas harusnya mengajar Iya. Mohon maaf mungkin sedikit mengganggu waktunya karena kebetulan sangat mendesak. Jadi hari Rabu kemarin saya technical meeting di Dinas Pendidikan untuk babak final lomba inovasi pengawas. Dan di babak final itu ternyata banyak yang harus kami kumpulkan lagi. Kalau kemarin kan yang dikumpulkan video, kemudian prototipe dan proposal ada 3. Kalau ini nanti yang dikumpulkan video yang baru. Kemudian bahan paparan dan juga foto begitu. Nah untuk video kemarin saya sudah mengambil gambar di SDN Celep 3 karena kebetulan dulu model pembelajaran ini saya implementasikan di SDN Celep 3 salah satunya karena model ini sudah diimplementasikan di 5 sekolah. Mungkin disebut implementasi ya bisa, tapi lebih tepat disebut uji coba. Di 5 sekolah, 5 kecamatan yang berbeda. Kebetulan dulu uji coba di Kedaung di SDN Celep 3 sehingga kemarin untuk pengambilan gambar saya kembali ke sana dengan Bu Wiwin, Wiyayu dan kawan-kawan. Gitu. Kemudian nanti oleh Dinas Pendidikan juga akan dicek Bapak Ibu apakah model ini benar-benar saya implementasikan atau tidak.
Sehingga ini nanti saya minta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk ikut mengimplementasikan model pembelajaran saya. Nanti hari Senin saya akan presentasi di Dinas Pendidikan ya, untuk babak final. Ya. Kemudian setelah presentasi itu, Dinas Pendidikan akan mengecek di lapangan tentang keterlaksanaan model pembelajaran ini. Nah, untuk jadwalnya, Dinas akan turun ke lapangan itu Rabu pekan depan sampai terakhir tanggal 7 Juni. Waalaikumsalam. Ya, Bapak Ibu, karena Putri sudah hadir, biar Putri ngendikan dulu sebentar ya, memberikan pengantar dan membuka. Tadi Pak Dino belum membuka ya Pak? Belum lupa tadi. Oke, moga Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pangapunten radi menggen-menggen. Yang terhormat pengawas SD Korwil Kedaung, Ibu Linda Nurmasari MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru kelas 5 Gugus Slamet Riyadi, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SD Penggerak dari Mojokerto 1 Sampun Rawuh, dan SD Celek 5 Ibu Nggih. Bapak dan Ibu, monggo pertemuan hari ini yang pertama kita awali dulu dengan mengungkapkan rasa syukur kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya atas limpahan dan rahmat dari Allah saja kita masih diperkenankan bersilaturahmi, berkumpul di SD Negeri Kedaung dengan satu ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Yang kedua kalinya kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Pengawas. Ini adalah keraguan perdana di Gugus Slamet Riyadi, sekaligus kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah rawuh, kami ucapkan selamat datang dan sugeng rawuh. Dan perlu kami laporkan sekaligus kepada Ibu Pengawas bahwa di Korwil Kedaung ini ada 5 gugus. Satu di antaranya adalah gugus kami, yaitu Gugus Slamet Riyadi, di mana Gugus Slamet Riyadi ini ada 7 SD Ibu, yaitu SD Bendungan 1, langsung 3 Ibu, yang 2 sudah bergabung dengan kami, SD Bendungan 1, 3, 4, 5, dan SD Wonokerso 1, 2, dan 3. Untuk gugus ini ada 7 SD, di mana untuk kelompok kerja gurunya sudah kami bentuk lama Ibu. Jadi ada kelompok kerja guru kelas 1, koordinatornya dari SD 7 Ibu tadi salah satu di antaranya. Maka 6 SD sudah kami bagi, di antaranya ada yang termasuk kelompok kerja guru untuk agama. Nah, pada kesempatan hari ini karena yang rawuh adalah Bapak Ibu Guru Wali kelas 5, maka kelompok kerja guru Wali kelas 5 ini digawangi, dikoordinatori atau ketua, kata. Soalnya tadi sudah saya sampaikan Pak Ketua itu, Putri apa Pak Ketua namanya biar gini. Itu jadi mintanya koordinator, kata koordinator kelas 5 adalah dari SD Wonokerso 3,
Sugino SPD. Itu untuk kegiatan pernah kami laksanakan, tetapi tidur agak lama Ibu, tapi tidak pingsan. Hari ini alhamdulillah Ibu sudah rapuh membangkitkan semangat kita bersama untuk memulai kegiatan. Maka Ibu laporan sekilas dari kami selaku yang dituangkan di buku Semangat Hayati. Bapak Ibu semua yang kami hormati, maksud dan tujuan Bapak Ibu wali kelas 5 ini kami kumpulkan bahwa mungkin ternyata tadi sudah mention bahwa pengawas kita adalah Ibu Linda Nurmasari MPD, di mana pengawas kita ini yang kita cintai, kita sayangi ini dalam tahun-tahun ini menempuh gelar doktor kader, sehingga banyak tugas yang harus diselesaikan. Alhamdulillah hari ini kita kecipratan apa yang beliau miliki, punyai keterampilan yang indah sekali, yang apik, yaitu matematika, bahwa hari ini akan disampaikan oleh beliau Ibu Linda, yaitu untuk KKD kelas 5 materinya adalah desiminasi model pembelajaran dan nanti dilanjutkan pertemuan guru kelas 5. Maka alhamdulillah kita punya model pembelajaran baru yang biasanya kita mungkin hanya ceramah dan model yang biasa kita lakukan, tapi hari ini akan diperkenalkan oleh Ibu yang kita cintai. Semoga bermanfaat dan waktu nanti selanjutnya kami aturkan kepada Ibu Linda. Maka Ibu ada kurangnya dari kami mohon maaf. Waktu nanti kami aturkan sepenuhnya kepada Ibu Linda Nurmasari MPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ibu Tri yang telah membuka acara untuk hari ini. Ya, tadi sudah dibuka dengan bacaan basmalah. Belum. Lupa, terima kasih Ibu. Monggo Bapak Ibu tidak afdol kalau belum kita buka bersama. Monggo kita buka bersama kegiatan kelompok kerja guru kelas 5 ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dari awal sampai akhir kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih Putri yang juga sudah memberikan motivasi ya, agar buku Semangat Hayati lebih aktif lagi untuk KKD-nya, ya, terutama juga per kelas gitu Ibu, karena kalau per kelas seperti ini nanti Bapak Ibu bisa saling belajar, gitu. Kan nanti bisa saling mengobservasi gitu Bapak Ibu, bisa saling mengobservasi, saling memberikan masukan sehingga proses pembelajaran di kelas bisa maksimal. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama kali ini bertemu dengan saya? Ya. Ada ya? Dua kali gitu. Tidak kenal Baru sekali. Kalau tidak begini nanti tidak tahu ya. Oh ini pengawasku atau bagaimana kan tidak tahu kalau belum pernah bertemu. Nah, jadi ini kesempatan yang baik sekali. Saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu lebih dekat. Kalau Bu Ros saya sudah sering ketemu karena sekolah penggerak, Pak Gino juga sudah, Bu Sri Lestari juga sudah. Kalau Bapak Asmanipun Pak Eko dari Bendungan 3, Pak Eko, kemudian Bu Yuni dari Bendungan 5, Pak Yudi, Bu Retno dari Bendungan 4, tadi Bendungan 3, Bendungan 5, Bendungan 4. Mudah-mudahan tidak lupa lagi. Kemudian Ibu Lilis Bendungan 1 dari sini ya Bu. Ya, dekat dari tadi juga. Kemudian Ibu Bu Elis. Ibu Elis. Oh, Ernest.
Ibu Ernis dari Wonokerso 2. Berarti Bapak Wonokerso 1. Pak Joko Prasetyo, Pak Joko, Bu Ernis. Mudah-mudahan tidak lupa, nanti kalau lupa mohon diingatkan lagi. Mohon izin ya Fitri. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini terutama untuk lomba inovasi. Di tahun ini untuk Kecamatan Kedawung itu ada untuk sekolah ya, ada 5 yang mengikuti lomba inovasi. Apakah Bapak Ibu sudah tahu SD mana saja yang ikut? Belum ya. SD penggerak yang jelas 3 itu harus ikut. Kemudian SD Unggul Karangkelem 1. Kemudian kemarin SD Pengkok 3. Jadi sebenarnya semuanya boleh ikut Bapak Ibu. Tidak hanya sekolah penggerak dan sekolah unggul saja. Nah, harapan saya untuk tahun depan bisa ikut semuanya 38 SD. Harapan saya begitu Bapak Ibu. Masih 1 tahun waktunya. Jadi monggo dipersiapkan dari sekarang. Ya. Nah, kemarin sepertinya masih kurang serius. Pak Dino membuat videonya kurang serius sepertinya kemarin. Oh, salah upload di YouTube-nya. kan bisa diulangi Pak. Jadi tidak apa-apa untuk tahun ini, yang penting pokoknya partisipasi dulu, karena sudah punya pengalaman tahun depan insya Allah lebih baik. Yang belum punya pengalaman tahun depan wajib mencoba. Bapak Ibu nanti dipikirkan inovasi untuk SD-nya masing-masing. Jadi Bapak Ibu nanti ketika rapat sekolah mengusulkan pada Bapak atau Ibu kepala sekolah untuk memikirkan inovasi apa yang akan dikembangkan oleh SD. Inovasi ini tentunya yang ada manfaatnya untuk SD panjenengan, bisa dalam pelayanan kepada wali murid juga boleh, pelayanan terhadap anak boleh, dalam proses pembelajaran juga boleh, atau mungkin dalam pengelolaan sampah juga boleh jika sampah merupakan permasalahan di sekolah Bapak Ibu. Jadi diawali dari permasalahan. Nah, sekarang kita ke model pembelajaran RMM nih Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar sebelumnya tentang model ini? Belum ya, mungkin baru dengar ini karena memang ini inovasi saya selama menempuh pendidikan S3. Tetapi inovasi ini juga saya ikutkan lomba dan ternyata boleh. Kemarin yang pengawas hanya 10 yang ikut sehingga semuanya masuk babak final. Ceritanya begitu Bapak Ibu. Jadi bukan karena inovasi saya ini unggulan, tetapi ya karena hanya 10 yang ikut tadi. Dan kebetulan saya kemarin peringkat 4. Dan selisihnya dengan peringkat 2 dan peringkat 1 hanya 1 poin. Kalau tidak salah yang peringkat 2 itu 122, peringkat 3 121, peringkat 4 120 poinnya. Sehingga saya berharap nanti mudah-mudahan ini bisa masuk 3 besar ya, karena tadi selisihnya hanya sedikit tadi. Kemudian katanya penilaiannya juga berbeda. Mudah-mudahan tidak malah melorot di urutan ke-10. Harapan saya begitu. Paling enggak ya berusaha semaksimal mungkin. Kalau dengan peringkat 1 memang agak jauh nilainya Bapak Ibu. Kalau yang peringkat 1 134 itu Bu Maya, pengawas Kecamatan Merampal, Kapten Belajar ID. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing ya. Ada yang belum kenal Bu Maya? Ada. Tidak apa-apa, kapan-kapan mudah-mudahan bisa kenalan ya, sebelum pensiun ya Bu Erni. Bu Erni teman saya. Oh Bu Erni, Bu Erni Santirjo ya. Bu Erni itu dulu ngapal? Dulu ngapal. Sepertinya sekarang Korwil Santirjo. Oke. Merapal tinggal 2, Bu Maya sama Bu Korwilnya itu saya lupa namanya. Bu Hani ya, Bu Hani. Yang rambutnya pendek. Jadi latar belakangnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk inovasi saya ini selama menempuh S3, jadi sudah divalidasi, sudah diuji cobakan, sudah dimasukkan dalam jurnal internasional juga. Yang kurang hanya 1, yaitu implementasi di Kecamatan Kedawung. Dan justru itu yang akan menjadi poin penilaian terpenting. Nah, mengapa Pak
model pembelajaran RMM dikembangkan. RMM sendiri, Bapak Ibu, itu singkatan dari Realistic Mathematics Engineering. Ya, Bapak Ibu pernah membaca tentang RME, Realistic Mathematics Education? Ya, di Google ya Bu, Buros luar biasa ya sudah membaca. Bapak Ibu yang lain? Belum ya, mungkin karena dulu penelitiannya mungkin tidak di matematika, di mapel yang lain. Saya juga S2 itu penelitiannya bahasa Jawa, S3 kembali ke matematika, kalau S1 juga matematika. Nah, mengapa sih model ini dikembangkan? Alasannya karena rendahnya literasi matematika. Alasannya banyak sekali, tapi alasan utamanya ini, rendahnya literasi matematika. Tadi Bapak Ibu kan juga cerita ya, di kelas itu murid Bapak Ibu untuk matematika mengalami kesulitan apa betul? Sakpole. Memang luar biasa ya untuk matematika itu. Bahkan gurunya saja kadang bingung. Dan ada juga Bapak Ibu pengalaman saya bertemu dengan guru yang ngitung badan, katanya menjualkan tanah dapat komisi 2,5%. Ya gitu. Dari 100 juta. Nah, dari 100 juta dia itu bayangannya berapa Bapak Ibu? 25 juta. Itu masih guru kelas 5. Nggih. Jadi keliru cerita saya, kok Mbak itu selawe yuto. Nah, berapa persen Bu kok banyak sekali komisinya? 2,5% Mbak. 2,5 itu berarti 2,5 juta kalau buatan 25 juta kalau ngoten. Kok begitu Mbak? Masuk tuh Mbak, dari akhirnya buka kalkulator itu pengalaman saya nih Bapak Ibu. Ternyata ada juga yang seperti itu, tapi ya tidak apa-apa. Mungkin sedang tidak fokus saja. Nah, kalau berdasarkan studi internasional Bapak Ibu, yang pertama ini TIMSS, ya, Trends in International Mathematics and Science Study. Ini mengukur kemampuan literasi matematika murid di kelas 4 di berbagai negara. Ya, Bapak Ibu bisa melihat posisi Indonesia di mana? Oke, di bawah sini. Ya, poinnya 397. Nah, yang tertinggi di tahun 2015 adalah Irlandia. Ya, dengan poin 570. Selisihnya dengan kita banyak sekali ya. Kita 397, yang peringkat 1 570. Jadi posisi kita sangat di bawah. Kemudian dari hasil studi PISA. Ya, PISA itu apa Bapak Ibu? Program for International Student Assessment. Jadi mengukur kemampuan bahasa, literasi, bahasa dan literasi sama. Jadi literasi, numerasi dan sains. TIMSS juga begitu ya, literasi, numerasi dan sains. Tapi kita fokus ke numerasinya saja. Nah, Bapak Ibu bisa versani di sini di hasil PISA 2018. Ini yang di atas rata-rata yang warnanya biru tua. Kalau yang paling rendah warnanya hitam. Indonesia warnanya apa Bapak Ibu? Hitam. Dan mereka menggunakan kata winners and losers. Winners itu pemenang, losers orang yang kalah ya, atau bahasa kasarnya pecundang gitu. Nah, masa negara kita disebut pecundang? Kasihan sekali deh. Ini berdasarkan hasil studi internasional. Berdasarkan AKM juga begitu. AKM kemarin datanya menunjukkan 2 dari 3 murid kita itu kemampuan matematikanya di bawah kompetensi dasar yang diharapkan. Gitu ya. Jadi memang sangat rendah. Buktinya kita di kelas juga merasa kesulitan. Oleh karena itu, Realistic Mathematics Engineering ini model pembelajarannya difokuskan untuk meningkatkan literasi matematika peserta didik di sekolah dasar. Nah, ini untuk kerangka pengembangannya Bapak Ibu. Jadi model pembelajarannya ini memang model baru, tetapi basisnya bukan hal yang baru. Basis dari model ini adalah pendekatan RME,
Nah, kalau yang namanya pendekatan itu kan tidak ada sintaksnya gitu. Pendekatan itu kan teori-teori gitu. Untuk langkah-langkah pastinya itu belum ada, sintaksnya belum ada. Langkah-langkah pembelajarannya, bahasa mudahnya seperti itu. Itu yang disebut pendekatan, tapi teorinya ada. Dan teori RME itu terus berkembang. Ini RME ini asalnya dari Belanda dan sudah dibawa ke Indonesia sudah sejak lama. Ya, saya lupa tahun berapa, kalau tidak salah 1980-an gitu ya. Itu terus berkembang. Kalau yang perkembangannya paling pesat itu pusatnya di Universitas Sriwijaya. Itu ya, wilayah-wilayah di sekitar Universitas Sriwijaya itu sudah tidak asing dengan RME karena sudah dipraktikkan di sekolah-sekolah yang ada di sana. Kemudian digabungkan dengan langkah-langkah engineering design proses. Engineering design proses itu langkah-langkah untuk mendesain dan membuat produk gitu. Langkah-langkahnya panjang sekali ya Bapak Ibu, tetapi di RMM langkah-langkah EDP ini hanya masuk pada satu tahap, yaitu mengembangkan produk. Ada di langkah yang keempat. Nah, kalau literasi matematika sendiri Bapak Ibu, kalau dipisah itu kita kenal ada 3 aspek. Yang pertama formulate, yang kedua employ, yang ketiga adalah interpret. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Formulate itu maksudnya siswa mampu untuk membuat kalimat matematika dari soal cerita yang mereka baca. Gitu. Jadi ada soal cerita yang panjang, kemudian mereka merangkumnya dalam sebuah kalimat matematika. Itu disebut formulate. Itu kemampuan atau aspek yang pertama. Yang kedua, employ. Kalau employ itu adalah kemampuan untuk menggunakan teori-teori matematika, rumus-rumus, prosedur dan sebagainya dalam memecahkan permasalahan matematika. Gitu. Jadi memecahkan masalah bisa mengalihkan, membagi, menambah, mengurangi dan sebagainya. Itu employ. Kemudian yang terakhir interpret. Yang dimaksud interpret itu bisa mengembalikan dari tadi yang sudah diperoleh hasilnya pada langkah employ, ya dikembalikan ke dunia nyata. Jawabanku itu masuk akal enggak sih? Gitu ya, dikembalikan ke konteks dunia nyata. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih perbedaannya matematika dengan literasi matematika? Adakah yang bisa menjelaskan Bapak Ibu perbedaan matematika dengan literasi matematika? Mungkin Pak Gino. Menurut saya kalau matematika itu mungkin hanya sekedar menghitung. Tapi kalau literasi itu ada soal ceritanya, membaca dulu baru menghitung. Oke, sudah tepat ya Pak Gino. Jadi bedanya hanya pada konteks. Ya, kalau matematika belum tentu ada konteksnya. Ada konteksnya boleh, tidak ada juga boleh. Tetapi kalau literasi matematika harus ada konteksnya. Dan konteks itu bisa bermacam-macam. Bisa sosial budaya, bisa personal. Kalau personal itu yang ada kaitannya dengan kehidupan siswa sehari-hari. Ya, sosial budaya ya sosial budaya tempat siswa tinggal. Bisa juga konteksnya saintifik. Ya, misalnya menghitung luas permukaan sebuah kapsul. Itu konteksnya saintifik. Gitu. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah model pembelajaran RMM? Yang pertama, Bapak Ibu, langkahnya adalah memahami masalah realistik. Ya, penjelasannya ada nanti. Kemudian langkah yang kedua, memecahkan masalah dengan cara sendiri atau informal. Yang ketiga, mengembangkan matematika formal. Yang keempat, mengembangkan produk. Yang kelima adalah latihan soal. Jadi ada 5 langkah RMM. Ini sudah divalidasi oleh 7 dosen. Ya, 7 dosen itu dari 3 universitas dan semuanya sudah bergelar profesor atau doktor. Ya, jadi saya lama sekali membuat 5 langkah ini. Saya butuh kurang lebih 1,5 tahun Bapak Ibu. Dimulai dari konsultasi dengan pembimbing itu 6 bulan. Baru lebih sepertinya nih, baru pembimbingnya setuju. Kemudian saya validasikan ke pakar, itu
butuh waktu 6 bulan juga untuk nunggu jawaban, nunggu masukan 6 bulan. Revisi juga 6 bulan. Setelah saya revisi, saya kirim lagi untuk minta persetujuan. Terkadang masih disuruh revisi lagi gitu. Sampai akhirnya diperoleh 5 langkah ini. Kemudian di sini jika Bapak Ibu lihat ada presentasi atau diskusi. Mengapa kok tempatnya di sini? Karena untuk presentasi dan diskusi ini bisa dilakukan di setiap tahap RM6. Jadi misalnya tahap 1 memahami masalah realistik, ada diskusi, ada presentasi, boleh. Ya, tahap kedua memecahkan masalah dengan cara sendiri atau informal, ini juga boleh presentasi dan diskusi. Sampai bahkan di latihan soal itu bisa ada presentasi dan diskusi juga, gitu. Nah, sekarang kita bahas dari langkah yang pertama, Bapak Ibu. Memahami masalah realistik. Pada tahap ini, peserta didik diberi permasalahan realistik, yaitu permasalahan yang kontekstual terkait dengan kehidupan sehari-hari atau yang dapat dibayangkan oleh peserta didik. Nah, itu yang dimaksud masalah realistik. Kalau biasanya pembelajaran matematika kan terkadang kita langsung ya, misalnya kelas 2 tahu-tahu dikasih perkalian berapa 2 kali 2 gitu. Nah, konteksnya apa di situ? Gitu. Kalau dalam teori RME dan RM6 ini, yang pertama harus ada konteks dulu. Jadi dari dunia nyata dibawa ke kelas dulu. Ya, misalnya ibu membawa 2 kantong, apa Bapak Ibu biasanya 2 kantong? 2 kantong beras ya, atau misalnya 2 kantong 2 plastik mangga gitu ya. 1 plastik isinya 5 mangga. Berapa buah mangga yang dibawa ibu? Itu kan ada konteksnya ya. Itu sama-sama perkalian tapi diawali dari masalah yang realistik. Realistik itu masalah yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, atau bisa juga masalah yang bisa dibayangkan oleh siswa. Misalnya dari cerita, dari dongeng, dari fabel itu boleh, asalkan bisa dibayangkan oleh siswa. Ya, tapi saya masih kesulitan untuk mencari konteks dari dongeng atau fabel itu, saya masih kesulitan. Jadi yang saya pakai rata-rata konteks kehidupan sehari-hari gitu. Tapi boleh juga konteksnya dari dongeng. Nah, kalau konteks itu bisa berbeda-beda nih Bapak Ibu. Misalnya konteks yang realistik bagi anak di Indonesia belum tentu realistik bagi anak di Belanda. Misalnya untuk menghitung luas, menghitung volume kerucut, mungkin di Indonesia kita bisa menggunakan konteks tumpeng. Ya, untuk memahami bangun rumah kerucut lah, bisa konteksnya tumpeng. Tetapi kalau anak di Belanda kita berikan konteks tumpeng, maka tidak akan nyambung. Mereka tidak tahu tumpeng itu apa, bentuknya seperti apa. Nah, itu yang dimaksud konteks realistik. Realistik di Jawa juga belum tentu realistik di Palembang sana. Dan bisa jadi pemahamannya berbeda. Gitu. Nah, ini contoh masalah realistik loh Ibu. Intinya saya yakin Bapak Ibu sudah tahu nih, jadi soal cerita. Misalnya, ayah mendapatkan pesanan dari pelanggan untuk membuat sebuah akuarium berbentuk kubus. Pelanggan tersebut memesan akuarium dengan panjang busuk 80 cm tanpa tutup kaca. Hitunglah luas permukaan kaca minimal yang dibutuhkan ayah untuk membuat akuarium tersebut. Ini contoh masalah realistik. Termasuk pembagian Bapak Ibu, misalnya di kelas 2 gitu. Pembagian itu jangan hanya nanti 10 dibagi 2, jangan hanya 12 dibagi 6, tetapi terkadang berikan soal 13 dibagi 2, karena nanti ada sisanya. Ya, nanti berarti jawabannya kan 2 sisa 1 gitu. Itu kan lebih realistik, kan nggak mungkin pembagian itu selalu pas gitu. Jadi itu contohnya seperti itu. Dan ketika membagi jangan langsung diberi cara, biarkan mereka menemukan sendiri dulu. Mereka bebas menggunakan cara apa saja. Jadi misalnya satu kelompok dengan kelompok yang lain mungkin caranya beda, tapi hasilnya sama-sama benar. Nah, nanti anak disuruh mempresentasikan caramu piye, kemudian cara kelompok 2 bagaimana. Terus dibahas bersama cara yang paling mudah yang mana, yang cara 1 atau cara 2 gitu. Ini baru sampai yang pertama ya, ini masalah realistik dulu. Langkah yang kedua,
Jadi tidak harus menggunakan rumus. Ya, justru mereka nanti bisa menemukan rumus. Ya, ini foto-foto yang saya pajang di sini adalah foto-foto waktu uji coba, Bapak Ibu. Saya lupa ini di SD mana, mungkin lupa saya SD-nya, mungkin di Geneng Dhuwur atau di Japoh gitu, saya lupa. Ada 5 kecamatan kemarin. Gimana? Pondok Pesantren. Jadi ini mereka kegiatannya untuk menemukan apa, Bapak Ibu kira-kira? Ada yang pernah seperti ini? Untuk menemukan apa, Bapak Ibu kira-kira? Jumlah pembagian? Pecahan? Monggo, siapa yang tahu ini kira-kira menemukan apa? Pembagian. Ini di kelas 6, Bapak Ibu. Kelas 6. Ini kulit jeruk. Ini untuk menemukan rumus luas permukaan bola. Jadi jeruknya dibelah, terus dibelah, dibelah. Jadi nanti diukur jari-jarinya berapa, gitu. Atau diameternya berapa, jari-jarinya berapa diukur. Nah, kemudian dibuat 4 lingkaran di kertas HVS. Jeruknya lagi dibelah di kertas HVS ada 4 lingkaran. Kemudian kulitnya dikelupas, ya, dipotong-potong, ditempelkan di situ. Ternyata kulit jeruk tadi pas, ya, dengan 4 lingkaran. Kalau satu lingkaran VR kuadrat, maka luas permukaan bola 4 kali VR kuadrat. Mereka menemukan sendiri rumusnya. Gitu. Bisa memahami gitu? Gitu. Jadi ini mereka menemukan sendiri prosedur pemecahan masalah. Masalahnya adalah luas permukaan bola itu berapa kali luas lingkaran. Itu kan masalah realistik, ya. Kemudian mereka menggunakan benda konkret untuk menemukan rumusnya, gitu. Yang ketiga adalah mengembangkan matematika formal. Kalau di sini tentunya akan banyak diskusi dan presentasinya, karena cara yang ditemukan anak kan berbeda-beda. Kemudian dipresentasikan, diberi tanggapan, kemudian di akhir disimpulkan rumusnya atau cara pemecahan masalah yang paling sederhana, gitu. Ya, siswa memang harus aktif, gitu. Nah, ini contoh lembar kerjanya, gitu, Bapak Ibu. Monggo. Ini contoh lembar kerjanya. Kalau di contoh ini untuk menemukan luas permukaan balok. Kemarin murid dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, kemudian tiap kelompok diberi bangun ruang balok. Ya, mereka mengukur sendiri dengan penggaris. Panjang baloknya berapa, lebar baloknya berapa, tinggi baloknya berapa. Kemudian mereka memasukkan ke dalam tabel. Jadi ini kan juga dari benda nyata, ya Bapak Ibu. Jadi harus dari hal-hal yang realistik, gitu. Ternyata mereka ketemu panjang baloknya di sini berapa ini, Bapak Ibu? Saya kurang kelihatan ya, 13,5. Kemudian lebar baloknya 9,5. Tinggi baloknya 12, gitu. Ini mereka mengukur sendiri dengan penggaris. Dan ternyata antara satu kelompok dengan kelompok yang lain hasil pengukurannya terkadang ada selisih. Ya, tapi itu tidak masalah. Jadi tidak masalah. Tidak perlu dibulatkan juga. Jadi biar mereka berkreativitas. Ternyata ditemukan juga murid kelas 6 ukur tidak dari 0. Ya, dengan penggaris itu dimulai dari 1. Nah, ini kan berarti menunjukkan rendahnya literasi matematika. Ngukur saja masih bingung, apalagi menghitung
volume, menghitung luas permukaan dan sebagainya. Nah di situ justru mereka belajar ya, oh ternyata yang ngukur sing bener niki, oh 1 cm itu segini. Karena ada juga kelas 6 itu tidak bisa membedakan milimeter dengan sentimeter. Taunya hanya rumus, tapi ketika ditanya sak milimeter kira-kira sepiro tau? Itu mereka bingung jawabnya. Padahal jelas sekali kalau 1 milimeter itu sangat sedikit ya, sangat kecil panjangnya ya. Kemudian 1 cm lebih panjang, tapi ternyata banyak yang tidak paham. Maka disitulah pentingnya belajar dengan cara yang realistik seperti ini. Dan kemudian mereka menghitung sisi alasnya. Oh caranya adalah panjang kali lebar. Jadi mereka harus mengidentifikasi dulu panjang balok itu sing ngendi, lebar sing ngendi, tingginya sing ngendi, itu harus mengidentifikasi dulu. Kemudian dihitung alasnya, atas sampai kanan sampai kiri, depan belakang, dihitung semua luas sisinya. Setelah itu mereka membuat kesimpulan. Nah di kesimpulan ini kira-kira sudah tepat belum Bapak Ibu? Sudah tetapi belum lengkap. Harusnya diberi dulu luas permukaan balok sama dengan. Nah ini didiskusikan ya, dipresentasikan dulu terus dapat masukan dari temannya. Simpulanmu itu kurang pas ya, perlu diberi pengantar dulu luas permukaan balok sama dengan. Kemudian perlu ditambah tanda plus ya. Ini kan panjang kali lebar 2 kali. Ini bisa ditulis 2 kali P kali L, atau lebih singkat lagi 2PL ditambah 2TL tambah 2PT gitu. Nanti akan ketemu akhirnya rumus yang paling sederhana. Tetapi mereka sendiri yang menemukan, bukan kita yang memberi. Kalau kita kan kebiasaannya rumus balok ini loh. Saya pakai soal harapan manutor rumus iki. Itu terbalik ya Bapak Ibu. Jadi kalau seperti itu pembelajarannya tidak ada proses untuk menemukan begitu. Kalau tahu jalannya, oh panjangnya sekian, berarti kalau mengambil ini kan 2 kali. Iya. Yang ditulis sekali besar. Iya betul. Iya. Kalau ini nggak masalah. Jadi ini sudah benar. Cuma ketika diskusi kan akhirnya mereka dapat konfirmasi ya dari apa yang mereka tulis itu sehingga menjadi lebih sempurna. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian langkah berikutnya adalah mengembangkan produk. Di sini peserta didik mendesain dan membuat produk berdasarkan pemahaman tentang materi. Kalau materinya bangun ruang, memang pas sekali deh Bapak Ibu. Jadi memang tepat. Kalau bangun ruang kan engineering itu bisa masuk. Masalahnya kalau materinya beda, nanti mungkin kelemahannya RMM di situ Bapak Ibu. Jadi di disertasi saya juga saya tulis kelemahannya RMM. Kalau materinya tidak sesuai, guru akan kesulitan untuk menentukan produk yang dibuat oleh siswa. Itu kelemahannya itu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membuat RPP, nanti pilih materi yang kira-kira langkah-langkah ini bisa masuk semuanya. Nah contohnya bagaimana sih Bapak Ibu? Kalau mengembangkan produk ini sebenarnya ada 2 langkah utama gitu. Yang pertama mendesain produk, yang kedua mewujudkan desain produk menjadi sebuah karya. Nah contoh desain anak-anak seperti ini. Ini dari SD Kedung Mumpet 4. Ini desain yang dibuat oleh anak sendiri. Banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu. Kalau ini dari Geneng Dhuwur 2 Gemolong. Ini mereka membuat produk bangun ruang gabungan. Ya. Foto-fotonya sebenarnya banyak, ini hanya salah satunya. Ini di Kedung Mumpet 4 diminta membuat produk bangun ruang gabungan. Ini salah satu kelompok membuat gambar seperti ini. Ya, mereka membuat replika es krim dari bangun ruang kerucut dan setengah bulan. Dan kemudian mereka ternyata ketika mendesain sudah bisa menentukan ukurannya. Ini jari-jarinya 3 cm, kemudian tingginya 6 cm. Ini ukuran karya ditulis di sini. Alat dan bahan. Ini alat dan bahannya kira-kira apa Bapak Ibu?
menggaris, jangka. Kalau untuk menggambar ya. Kalau alat dan bahan untuk produk ini menggunakan plastisin. Ini anak-anak ya turun bisa, tapi nanti sulit untuk setengah lingkarannya. Ya. Sehingga anak pada kelompok ini memilih plastisin. Alasannya bentuknya mudah. Ya. Tapi boleh juga misalnya ini menggunakan kertas, ini menggunakan bola yang dipotong, itu sebenarnya boleh. Cuma kan ini sesuai kreativitas anak. Ya. Dan kebetulan di Kedung Umpet 4 itu banyak yang memilih menggunakan plastisin, meskipun sebagian menggunakan kertas. Ya, misalnya untuk membuat tempat pensil berbentuk balok, macam-macam yang dibuat. Nah, ini langkah-langkah pembuatan produk juga dibuat oleh anak. Ini adalah contoh produk yang dibuat oleh peserta didik. Ini di Dapoh 1 Jenar. Ini hasil produk anak seperti ini. Ini yang siklus 1, jadi bangun ruang yang belum benar. Karena kemarin saya penelitiannya siklus 1 9 kali pertemuan, menemukan rumus volume dan luas permukaan serta memecahkan masalah yang terkait dengan volume dan luas permukaan bangun ruang. Kalau di siklus 2 kemarin 6 kali pertemuan, fokusnya adalah pada bangun ruang gabungan gitu. Nah, ini bangun ruang gabungan ya, ini di Kedung Umpet 4. Contoh produk yang dibuat seperti ini. Itu Bapak Ibu. Nanti untuk Bapak Ibu juga saya minta tolong untuk membuat RPP ya, untuk menerapkan model RMM ini. Tetapi tidak usah banyak-banyak pertemuannya nih Bapak Ibu. Kalau saya kan satu siklus itu kemarin 9 kali dan 6 kali. Bapak Ibu bisa membuat cukup 3 kali pertemuan saja. Ya, tergantung materinya Bapak Ibu. Nanti silahkan pilih materi yang paling mudah, yang kira-kira hanya butuh 3 kali pertemuan. Ya, kalau banyak-banyak kan nanti juga beban ya Bapak Ibu. Dan nanti kelompok saja nih, tidak usah individu. Kalau individu mungkin Bapak Ibu nanti waktunya akan habis untuk menyusun RPP. Kalau kelompok kan lebih ringan gitu. Nanti untuk yang sekolah penggerak menjadi satu kelompok. Kemudian yang bukan sekolah penggerak karena ada 6 nanti menjadi 2 kelompok nanti. Bagaimana Bapak Ibu? Oke. Tapi kalau SD penggerak itu materi matematika matematika itu belum sampai bangun ruang. Baru kamu Tidak apa-apa, tidak harus bangun ruang. Bangun data juga boleh. Jadi produknya nanti bangun data saja. Dari kardus kertas atau dari apa. Malah nanti kalau bangun data kan lebih cepat ya untuk satu siklusnya. Karena untuk model RMM ini tidak bisa selesai hanya 1 kali pertemuan. Ini untuk 5 langkah tadi. Jadi ini modelnya seperti project. Minimal harus beberapa pertemuan. Kalau 3 bisa ya Bapak Ibu. 3 pertemuan, 1 siklus bisa selesai. Ini baru pukul 10. Kita rehat sebentar, silakan Bapak Ibu nikmati snacknya dulu, minum dulu. Nanti setelah itu baru berkelompok ya, berkelompok 3-3. Silakan dibahas nanti materi apa yang kira-kira akan jenengan buat menjadi model pembelajaran RMM, kemudian diimplementasikan di kelas. Ya, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Masih bingung dengan modelnya? Nanti untuk lebih jelasnya sudah saya share di grup ya, untuk buku panduan model pembelajaran RMM. Itu bentuknya masih draft Bapak Ibu, memang belum lengkap. Jadi nanti akan masih saya tambahi 1 bab lagi, yaitu bab implementasi. Tapi yang saya masukkan di lomba inovasi kemarin ya itu. Rencananya buku itu saya masukkan ke penerbit kalau sudah lengkap. Ya, karena saya juga belum lulus studinya, masih terus berproses. Tapi untuk pengembangan model sudah selesai. Ya, monggo istirahat dulu ya Bapak Ibu, kira-kira 10 menit nanti kita lanjut diskusi kelompok.